Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baiklah para mahasiswa, terutama mahasiswa baru, selamat datang di pembelajaran Universitas Terbuka. Kali ini saya akan menyajikan tutorial tentang penggunaan LMS bagi para mahasiswa baru atau mahasiswa lama yang sudah lupa. Baiklah, kita mulai saja. Pertama, kita ketikkan di sini LMS UTACID. Kemudian kita masuk ke websitenya. Nah, di sini masukkan username-nya, masukkan name mahasiswa. Karena saya ini menggunakan akun demo, jadi username saya ya akun demo. Terus di sini ada passwordnya, tanggal, bulan, dan tahun lahir. Misalkan kita lahirnya tanggal 1, klik 01. Kalau tanggal 12 ya 12 saja. Misalkan kita lahirnya bulan 3, harus diketik 03. Dia harus 8. Kemudian tahun harus lengkap. Misalkan 1989. 89. Jadi kita ketikkan di sini. Jadi harus 8 digit. Selanjutnya kita login. Nah, kita akan dibawa tampilan seperti ini. Ini karena ini akun demo, yang sebenarnya kalau awal kita akan dibawa seperti ini. Dashboard. Sama seperti ini. Ini biasanya materi-materi yang kita pelajari ya, yang akan kita pelajari di semester tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Pertama kali kita edit profil. Nah, di sini ada edit profil. Silahkan mengedit profilnya. Misalkan kita edit di sini, edit profil. Kita ganti nama kita, misalkan di sini apa nama Anda? Misalkan latihan apalah nama Anda. Siapa misalkan yang mencoba, nama Anda misalkan mencoba, atau siapalah nama Anda yang sebenarnya, anggaplah Fulan. Terus di sini surname, nama surname. Terus di sini ada email address. Di sini masukkan email Anda. Email Anda di sini. Kemudian yang penting lainnya, di sini ada kota mana Anda. Terus di sini negara mana Anda. Terus ini penjelasan tentang siapa Anda. Jelaskan siapa Anda. Kemudian untuk picture, kita bisa tambahkan gambar. Pilih gambar, di mana gambar yang mau kita ambil. Saya tadi sudah ada menyimpan gambar. Ada sekedar untuk ini, sekedar untuk ilustrasi saja. Misalkan gambar apa yang saya mau berikan di sini. Misalkan, oh di sini. Misalkan saya ambil ini, gambar ini. Oke, upload this file. Kemudian kita update profil. Maka foto di sini nanti akan tertera di sini foto kita dan di sini. Karena ini akun demo, bisanya hanya di sini. Kemudian apalagi yang perlu kita ketahui? Ini kalau kita di akhir sesi kita bisa melihat nilai nanti ini. Ini untuk merubah pengaturan. Di sini ada profil, ada di sini untuk tukar password, di sini ada untuk tukar bahasa. Bisa kita pilih bahasa apa yang mau kita standarkan, Indonesia atau Inggris. Kemudian apalagi yang penting kita ketahui, di sini ada kalender. Sebelah kiri ada kalender. Nah, di sini misalkan kita butuh pengingat. Misalkan tanggal 17 ingatkan saya tentang misalkan tugas 1. Tuh, misalkan tanggal berapa di sini, bulan berapa, tahun berapa, baru kita save. Nanti kita akan diingatkan oleh sistem ini. Ini yang paling penting yang harus diketahui mahasiswa. Ini my course. Itu atau materi yang mata kuliah yang akan kita pelajarin. Ini
Misalkan ini 1. Nah, di sini punya mahasiswa mungkin lebih dari 1. Bisa lebih dari 1. Oke, klik di sini. Terus forum perkenalan. Nah, ini pendahuluan, ada forum perkenalan. Forum perkenalan ini adalah suatu forum untuk perkenalan awal bagi mahasiswa. Ini yang paling penting diketahui oleh mahasiswa. Forum perkenalan. Nah, forum perkenalan ini sudah ada. Ini saya buat sebelumnya. Nah, mungkin kita mau nambah add perkenalan. Misalkan kita anggap mau menanggapi perkenalan oleh teman kita. Ya sudah memberikan, nah misalkan sini, salam kenal. Misalkan ada orang tertentu ya yang kita kenali di situ. Apa bisa minta nomor WA-nya misalkan ya. Nah, jadi itu kita tanggapin mahasiswa yang lainnya. Ini yang punya dari mahasiswa tadi. Nah, ini yang dari kita. Nah, apabila kita mau buat konten baru, boleh juga kita tidak perlu menanggapin yang punya mahasiswa. Kalau kita mau buat konten baru, kita di sini diskusi topik, kita buat baru. Misalkan saya siapa misalkan si Henry misalkan. Henry. Di sini boleh juga misalkan bagi yang mau kenal saya lebih dekat boleh buka halaman misalkan Facebook saya misalkan titik begitu. Nah, kita post forum, maka dia akan muncul seperti ini yang baru. Si Henry, mana tadi si Henry? Kita lihat perkenalan si Fulan, diskusi, perkenalan dari saya. Ya ini misalkan ya. Nah, dia muncul seperti ini. Tadi si Henry ya. Mungkin kita refresh dulu baru dia muncul. Si Henry. Nah, ini saya si Henry. Ya, muncul ya. Misalkan begitu. Nanti bisa juga mahasiswa lain menanggapi atau kita menanggapi punya mahasiswa lain. Kita klik di sini replay. Oke, itu untuk forum perkenalan. Kemudian hal penting lainnya yang perlu diketahui oleh mahasiswa yaitu di sini biasanya ada pengumuman dari tutornya. Selanjutnya, nah kalau ini ada RAT. Biasanya di sini ada RAT, yaitu suatu rangkuman atau rencana pembelajaran. Ini kalau kita buka, kalau tutornya mengirim dalam bentuk seperti ini bisa langsung terbuka. Kita bisa baca. Tidak perlu kita download. Apabila kita perlu download, biasanya disediakan juga oleh tutornya materi-materi tersebut. Misalkan di sini, apa materi ini yang mau kita download? Misalkan yang ini saja, atau semua. Kalau semua dia langsung klik semua. Misalkan kita yang ini saja yang mau kita download. Nah, setelah kita download ya udah masuk di komputer kita. Bisa kita buka. Seperti itu. Kemudian, apalagi yang perlu kita ketahui, udah masuk, udah bisa RAT, kita masuk ke sesi 1. Biasanya di LMS tersebut ada tersedia diskusi. Diskusi ini untuk apa? Itu untuk membahas materi-materi yang dianggap perlu. Nah, ini nih. Nah, tutornya sudah membuat sebuah pertanyaan untuk diskusikan. Apa yang dimaksud dengan LMS? Terus kita mau jawab. Nah, boleh kita mau jawab. Misalkan ini kan belum tidak dijadwalin oleh tutornya. Karena dia hanya membuat forum. Nah, apabila di tutornya men-setting ini bisa di replay, di sini akan muncul di sebelah kanan ini replay. Tapi di sini mungkin hanya penyampaian, disuruh mahasiswanya untuk membuat laman yang baru. Nah, di sini diskusi ya, misalkan betul hanya didiskusikan.
Mungkin juga ini bahan diskusi untuk dibawa ke link Tweb-nya. Nanti dibicarakan di Tweb. Apa di Tweb? Kadang-kadang tutornya membuat konten seperti ini seperti di forum perkenalan. Bisa di-replay. Nah, kadang-kadang tidak. Mungkin hanya materi-materi yang perlu didiskusikan dipelajari oleh mahasiswa secara mandiri. Kalau dia bentuknya seperti forum, kan bisa di-replay. Di mana ruang replaynya? Kita klik ini, misalkan. Nah, di sini ada muncul replay, baru bisa kita jawab. Kemudian, nah, kita masuk ke link ini. Link ini adalah link yang disediakan oleh tutor untuk mengelink langsung ke pembelajaran melalui Microsoft Teams. Gitu. Kemudian biasanya di sesi 1, sesi 2, dan sesi 3 juga disediakan materi-materi yang bisa di-download oleh mahasiswa atau hanya dibuka saja. Tapi pada dasarnya bisa di-download semua. Apabila dia dalam bentuk PDF, biasanya bisa di-download seperti ini. Klik di sudut kanan, maka taruh di mana misalkan. Nah, bisa di-save, bisa mahasiswa simpan. Nah, mahasiswa simpan. Kemudian bisa juga dia berbentuk Word, bisa juga berbentuk halaman, itu untuk materi. Sesi 2 sama halnya dengan sesi 1, sesi 2. Nah, khusus untuk tugas itu ada di sesi 3, 5, dan 7. Nah, ini yang paling penting juga dibuka oleh mahasiswa. Ini tugas 1. Nah, ini tuh diskusi yang tadi sama. Untuk diskusi sama. Nah, kita bisa menanyakan dengan tutornya apa itu, misalkan yang mau kita tanya, misalkan saya tanya tentang, misalkan tentang ini judulnya dulu, tentang download LMS, misalkan kita tanya. Bisa saja tutor yang menjawab, bisa juga mahasiswa lainnya. Bagaimana titik-titik misalkan. Oke. Nah, terus kita share post forum ke forum. Nah, nanti mahasiswa lain atau tutor bisa menanggapi. Ini di sini dia bakal muncul nanti di bawah sininya seperti halnya yang ini yang di post forum tadi. Begitu. Karena ini akun demo, jadi dia tidak langsung muncul. Kalau akun para mahasiswa ini langsung muncul. Nah, kita kembali lagi ke sesi 3. Kemudian tugas. Ini yang paling penting diketahui oleh mahasiswa. Ada tugas 1 pada sesi 3, ada tugas 2 pada sesi 5, dan ada tugas 3 pada sesi 7. Kita coba upload tugas. Nah, kita selesaikan cara mengirimkan tugas. Nah, dia akan dibawa seperti ini. Setelah kita klik tugas tadi akan dibawa seperti ini. Kita edit submission. Kita edit submission. Baru kita pilih filenya. Kita pilih filenya di mana, misalkan tugas seperti ini. Kirimkan tugas. Tugas yang mana? Misalkan tugas IPA, misalkan. Open. Nah, upload this file. Nah, maka tinggal save. Maka akan muncul seperti ini tanda tugas kita. Kalau kita mau tambahkan komen juga boleh di sini. Nah, kemudian kita contohkan ke ilustrasi yang lain. Kita balik lagi di sini. Misalkan tugasnya sudah kita kirim, kemudian sudah di feedback oleh tutornya, sudah diberi penilaian. Itu bisa kita lihat. Misalkan ini contohnya. Nah, ini sudah. Jadi tugas tadi yang tadi kita bisa download di sini, perintah tugasnya ada di sini, perintah tugas. Oke, perintah tugas ini kita bisa download di sini untuk perintah tugas. Nah, akan berbentuk kita download langsung. Terus bisa saja perintah tugasnya hanya diketikkan saja di sini, bisa juga dikirim dia dalam bentuk file. Nah, kalau kita udah
Mengirim tugas nanti kan ada di sini begitu. Tapi ini ilustrasi yang tugasnya sudah di feedback oleh tutornya. Begini bentuknya. Nah, di sini ada komentar dari tutornya. Di sini ada materi tugas yang sudah kita kirim. Nah, sudah dicoret-coret mungkin oleh tutornya. Atau ada notif-notif dari tutornya. Contohnya seperti ini. Nah, ini udah dicoret-coret dia. Ini baru ilustrasi saja, contoh, hanya contoh saja. Oke. Kemudian yang perlu diketahui lagi oleh mahasiswa, pertama, tadi diskusi sudah, cara mengambil materi sudah pendahuluan, cara mengambil pendahuluan sudah, forum perkenalan sudah, untuk mengambil materi sudah ada, sudah, terus untuk menjawab diskusi atau membuat konten berdiskusi baru sudah, ini link webnya, materi yang bisa diambil, sesi 2, sesi 3 sama, khusus untuk pertemuan 3, ke-5 dan ke-7 ada tugasnya. Itu jangan lupa untuk mengupload tugasnya. Biasanya ada di sini penjelasan kapan bisa diupload, kapan terakhir di-upload. Terus untuk diskusinya juga ada. Setiap sesinya juga ada di sini, biasanya dibuat tanggal-tanggal kapan bisa diakses oleh mahasiswa. Setelah itu, mahasiswa bisa, kita kembali ke dashboard dulu. Mahasiswa juga bisa melihat nilai mahasiswa tersebut, bisa dilihat dari sini. Nah, kita udah kembali ke dashboard, bisa melihat nilai yang sudah diberikan oleh tutor dengan cara ngeklik grade sini. Klik grade sini, klik. Nah, dia akan muncul ini ya. Anggaplah ini mungkin satu kelas. Kalau punya mahasiswa mungkin banyak kelas, ada sampai 8 mungkin. Ini baru contoh saja. Di sini ada kelas pelatihan UBJ. Nah, di sini grade-nya berapa? Nah, begitulah lebih kurang mengenai penggunaan LMS, dan semoga para mahasiswa memahami tutorial yang saya sampaikan dan semoga juga ilmu yang diberikan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.